Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah ngasih support, sudah ngasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Dan ya, untuk menemani malam Senin ini, ada satu cerita datang dari Mbak Hesti di Cirebon. Mbak Hesti menceritakan tentang pengalaman horornya yang pernah dialami itu sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu Mbak Hesti sudah bekerja ya. Dia itu bercerita mengenai ya keluarganya dari dulu gitu ya. Termasuk pengalaman horor yang saat Mbak Hesti itu masih kecil sampai ya pada hari itu di rumah tersebut. Dan untuk kawan-kawan ini sekedar informasi aja. Kami lagi coba untuk cerita-cerita lama di channel Lapak Horor sebelumnya, itu sekarang lagi kami coba dipindahkan ke Facebook page. Ya, nama Facebooknya itu Riam Biru. Nanti kawan-kawan bisa cari atau di link deskripsi di bawah ini juga ada. Kawan-kawan yang berminat mungkin menonton video-video lama bisa langsung ke sana. Mumpung proses uploadnya itu belum terlalu banyak, jadi nanti nggak tumpang tindih, nggak numpuk terlalu banyak gitu ya. Ya, monggo silakan ditengok. Terima kasih banyak. Oke. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Hesti tadi. Jadi Mbak Hesti itu ada satu benda yang sangat ditakuti. Dan benda itu tuh berada di rumahnya Mbak Hesti. Ini cerita dulu sewaktu Mbak Hesti masih kecil. Dia itu punya trauma dengan sebuah wayang golek. Wayang golek tersebut itu adalah punya bapaknya. Mbak Hesti tidak menggambarkan tokoh siapa itu wayang golek tersebut, tapi ya hanya menyebut wayang golek. Kawan-kawan mungkin bisa membayangkan begitu ya. Bentuknya itu serem, dan seremnya lagi wayang golek tersebut itu bisa berjalan. Ini satu pengalaman Mbak Hesti dulu sewaktu masih kecil. Dia itu pernah ceritanya nggak sengaja gitu ya masuk ke kamar bapaknya. Ini waktu kemungkinan masih SD kelas berapa gitu, Mbak Hesti juga nggak terlalu ingat. Dia itu habis main siang-siang itu langsung menuju ke kamar bapaknya ke sana, serut mau ngambil duit. Biasanya bapaknya itu nyediain di kotak. Ada di situ. Nah, Mbak Hesti lupa dia itu belum ngambil uang tersebut. Akhirnya dia lari buru-buru ke sana mau ngambil duit karena mau beli jajanan es. Nah, di situ begitu masuk ke kamar tersebut, Mbak Hesti itu nggak sengaja melihat ada sebuah wayang golek di sana teronggok gitu ya di pojokan di atas meja. Wayang golek, kok serem gitu kata si Mbak Hesti. Dan wayang golek tersebut itu tiba-tiba bergerak, badannya tuh kayak ada yang mainin godek-godek gitu. Mbak Hesti langsung duitnya belum diambil, langsung lari keluar lagi karena belum tahu posisi box atau kotaknya itu di mana gitu ya. Dia langsung lari keluar nangis, manggil ibunya, ibu, kenapa kamu, kenapa siang-siang begini kok nangis, ada apa? Bu, di kamar bu, di kamar kenapa? Bu, ada setan golek bu, ada setan golek kata situ kan. Setan golek apanya? Akhirnya sama ibunya pun ke sana menuju ke kamar. Nah, di kamar tersebut wayang golek tersebut masih ada, tapi udah berpindah tempat. Dia posisinya itu jadi rebahan di atas meja kamar bapaknya itu. Oh itu punya bapakmu, katanya begitu kata si ibu. Bu, aku takut bu, pindahin bu, pindahin. Akhirnya apa? Ya dipindahin sama ibunya itu di atas lemari. Nah, lemari itu kan biasanya di bagian atas itu ada yang lobangnya gitu. Dimasukin ke situ sama ibunya, dan Mbak Hesti itu masih nangis lumayan terseduh-seduh gitu ya. Ini masih ingat dengan uang jajan yang ada di kaleng bapaknya tersebut. Akhirnya diambil. Udah nggak usah takut kata ibunya. Iya bu, tapi itu serem bu. Tadi begini bu. Alah udah sana jajan kata si ibunya. Akhirnya Mbak Hesti pun keluar. Layaknya seperti anak kecil yang lainnya. Mungkin ya sesaat melupakan bisa gitu ya. Ketemu jajanan es potong, ya udah. Habis itu main lagi sama teman-temannya, lupa. Sore harinya Mbak Hesti pulang, mandi dan sebagainya. Singkat cerita, bapaknya pun udah pulang gitu ya. Nah, malam bapaknya Mbak Hesti itu masih aparat desa.
Jadi ada hubungannya sama pemerintahan begitulah. Nah ini Mbak Hesti pulang, bapak itu udah ada di rumah, dan Mbak Hesti juga sebenarnya ingat pengen ngomong sama bapaknya, tapi karena udah ke distract sama es potong tadi siang, ya akhirnya ketakutan itu mulai lumayan cukup mereda, dan ya udah pikirnya Mbak Hesti ditunda dulu mungkin kayak gitu ya. Hal itu nggak jadi diutarakan sama Mbak Hesti tadi. Sampai agak malam, dan ya tentu saja jam tidur setelah melewati yang namanya belajar dan sebagainya gitu ya. Mbak Hesti pun siap-siap tidur. Mbak Hesti masih tidur sama orang tuanya. Karena itu dia, kalau tidur sendirian itu belum berani. Banyak kan anak-anak kecil terutama di Indonesia yang seperti itu. Narator juga sama sih kayak gitu dulu waktu kecil. Enggak ding, SD kelas berapa gitu itu udah tidur sendirian. Hebat kan gitu ya. Udah lanjut ya. Mbak Hesti ini akhirnya tidur sama orang tuanya. Saat tidur baru keinget. Wayang golek itu kan ada di atas lemari ya. Nanti kalau misal dia bangun gimana dong? Bapak sama ibunya itu udah tidur. Sementara Mbak Hesti masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Masih sibuk dengan rasa takutnya yang tadi siang. Kok bisa jalan-jalan begitu? Ada apanya? Apa ada baterainya atau apa? Sempat berpikir seperti itu. Apakah itu sebenarnya mainan robot? Tapi bukan, robot itu biasanya bentuknya nggak serem. Ini kok serem? Ya dipikir kayak gitu ya. Sampai akhirnya Mbak Hesti itu ngedengar ada bunyi kletek-kletek dari atas lemari. Nah dari atas lemari tersebut Mbak Hesti kan dia nengok pelan-pelan ngeliatin ke lemari tersebut di atas sana. Si wayang goleknya itu udah berdiri di situ di atas lemari di situ. Langsung Mbak Hesti teriak lagi. Pak, Bu, gitu. Pak Bu ketakutan nunjuk-nunjuk ke arah atas lemari. Mbak Hesti itu masih ngeliat wayangnya tuh begini-begini tangannya ya. Kayak ada yang mainin. Dan dia itu cuma bisa nunjuk-nunjuk. Bapak sama ibunya akhirnya bangun, dipeluk sama ibunya begini. Dan mungkin karena saking takutnya, bapak sama ibunya tuh ngomong, udah Hesti, udah tenang, tenang begitu. Tapi tetap aja dia tuh masih ketakutan, seolah-olah tuh nggak mendengar apapun yang ada di pikirannya. Itu cuman wayang yang lagi menari-nari, wayang yang lagi goyang-goyang di atas lemari tersebut. Sampai akhirnya ada beberapa warga mungkin mendengar gitu ya, teriakannya Mbak Hesti yang kencang malam hari itu kan pada dengar. Beberapa dari mereka 2 atau 3 orang itu datang ke sana. Pak gitu kan. Ada apa Pak? Ada apa dari luar? Nah bapaknya si Mbak Hesti pun bilang, oh enggak ada apa-apa, ini anak saya habis mimpi gitu, habis ngelindur, kata si bapak begitu. Mbak Hesti udah nggak peduli semua dengan yang namanya itu. Kenapa? Pak keluar, takut masuk ke dalam kamar. Akhirnya dibawalah sama bapak ibunya keluar kamar, dan mereka duduk di ruang tengah sana. Setelah agak tenang, Mbak Hesti coba menceritakan apa sih yang tadi dia alami, apa sih yang tadi dia lihat. Pak, Bu, aku tadi lihat wayang goleknya bergerak-gerak sendiri, wayang goleknya itu berdiri di atas lemari sana, kata si Mbak Hesti. Ibunya pun, Pak, itu wayang golek dari mana sih Pak? Oh Bapak dikasih Bu gitu kan, itu bagus dan itu tentu saja harganya mahal, kata si Bapak. Iya cuman Hestinya tuh takut Pak. Ya Hesti takut karena nggak biasa melihat kali. Yang namanya anak kecil juga begitu. Ini kurang lebih yang ditangkap sama Mbak Hesti ya. Mungkin waktu kecil nggak terlalu paham dengan obrolannya, tapi makin besar mengingat masa lalu dia pun bisa mencerna, oh ini yang diomongin sama bapak waktu itu. Iya ini mungkin dia kayak gitulah karena jarang melihat, makanya dia jadi ketakutan. Sebenarnya enggak apa-apa, orang cuman kayak gitu doang. Lagian Pak minta wayang ya wayang yang bagus Pak, jangan yang serem-serem seperti itu. Iya kata si bapaknya, udah nanti Bapak simpan. Iya Pak, jangan ditaruh di lemari Pak, jangan ditaruh di lemari, kata Mbak Hestinya. Udah kan, udah mulai agak tenang, Mbak Hesti tetap dipeluk sama ibunya di ruang tengah di sana. Bapaknya pun
naik ke atas lemari. Wayang tersebut diambil. Orang wayang bagus begini, bapaknya itu berdiri di sana di ruang. Tapi Mbak Esti nggak mau ngelihat, nggak mau ngelirik ke arah bapaknya ya. Karena itu takut, aku nggak mau ngeliatin itu. Tetap dipeluk sama ibunya, ngumpetin wajah, ngumpetin muka di sana. Udah Pak, buruan sana, dipindahin kemana gitu ya. Yang penting Hesti nggak ngeliat. Iya Bu, iya Bu. Akhirnya bapaknya pun beranjak ke belakang, udah tahu itu ditaruh di mana sama bapak. Nah, setelah bapaknya balik lagi, gimana Pak? Udah ndak ada, udah ditaruh di belakang sana di gudang, kata si bapak. Oh ya udah, Mbak Esti pun mulai agak sedikit tenang. Yuk masuk yuk, sekarang tidur, udah malam, kata ibunya. Iya Bu, Mbak Esti pun mau masuk ke dalam kamar sana, ditemenin dua orang tuanya tadi. Mbak Esti sebelum tidur itu sempat ngomong, Pak, Bu, jangan tidur dulu sebelum aku tidur. Iya. Akhirnya apa ya, memang beneran. Dia pun akhirnya tertidur sampai pagi. Nah, setelah pagi, Mbak Esti masih ada yang namanya rasa-rasa takut, kayak gitu tuh masih ada. Bapak ini beneran enggak ya sih? Masih trauma ngelihat atas lemari, lebih tepatnya. Dia tuh kayak, jangan-jangan wayang goleknya masih ada di situ atau gimana gitu ya. Tapi ya makin setelah itu kan sekolah gitu ya. Sekolah pulang main gitu. Akhirnya pun agak sedikit lupa. Mulai ingat lagi saat hari itu mulai gelap. Saat udah sore, aduh mau malam lagi. Kan udah mulai di dalam rumah gitu ya. Itu takut itu mulai muncul lagi. Cuman untungnya di malam tersebut Mbak Hesti itu tidur dengan pulas gitu ya, karena ditemenin sama bapaknya. Sebelum Mbak Esti tidur, orang tuanya itu ndak boleh tidur duluan. Dah, malam itu tidur. Hari pun berlalu sampai beberapa hari kemudian, lumayan cukup lama, sekitar 2 minggu mungkin. Mbak Esti dengan kebiasaannya masih tidur sama orang tua. Dia suatu malam ini lagi tertidur dan dia itu udah benar-benar lupa dengan kejadian wayang-wayangan itu gitu. Itu udah benar-benar lupa karena udah berlalu lumayan cukup lama dan udah nggak ada yang namanya rasa takut atau was-was masuk ke dalam kamar gitu. Soalnya itu udah benar-benar hilang lah. Aku udah nggak inget apapun. Malam itu Mbak Esti tuh kebangun biasa dia. Kalau malam itu bangun cuman ngambil air minum tanpa turun dari kasur. Jadi di bawah ranjang itu ada meja kecil. Nah, di situ ditaruh gelas. Mbak Esti biasanya cuman ke situ. Minumlah dia seteguk 2 teguk, habis itu balik lagi mau lanjut tidur. Saat mau balik lanjut tidur, pintu kamar itu biasa dibuka saat tidur, jadi nggak ditutup. Cuman pakai korden doang, itu pun nggak full nutup ya. Ada yang bagian kebuka. Dia mau tidur, kok kayak ada sesuatu di sana. Mbak Esti pun ngelirik kan ke arah pintu bagian bawah, ini di bagian korden yang kebuka. Wayang goleknya berdiri di sana. Sambil gede-gede gitu, kayak seolah-olah itu ada yang mainin. Langsung lompat, kali ini nggak pakai teriak, tutup selimut gitu kan, nendang bapaknya udah ditendangin gitu. Dan bapaknya akhirnya bangun. Kenapa ya tidur kayak gitu? Bapak ditendangin begini. Pak, itu Pak. Wayang goleknya itu datang lagi Pak, wayang goleknya datang lagi Pak. Mana. Bapaknya pun akhirnya bangun kan, nengok. Ibunya juga ikutan bangun, nengok ke arah pintu, hilang gak ada gitu. Dan udah ndak ada apa-apa. Pak, pintunya ditutup Pak, pintunya ditutup aja gitu. Lah nanti gerah, kata si bapak kan. Pak, pokoknya pintunya ditutup. Ya udah. Bapaknya akhirnya turun ke sana. Saat bapak turun, belum sampai ke daerah pintu tersebut, Mbak Esti tuh sepintas itu ngelihat si wayang golek tersebut itu ngelewat, melintas di korden yang kebuka mungkin sekitar 20 cm. Itu lewat gitu kan. Masih ada. Dan bapaknya tuh nggak melihat apapun. Akhirnya udah pintu ditutup, grep. Udah mendingan, agak lumayan cukup tenang, tapi yang namanya was-was nggak berani ngelihat kemanapun. Pokoknya tak tutup begini, ngelihat atap nggak berani. Bahkan satu-satunya yang berani dilihat sama Mbak Esti itu adalah ibunya. Bapaknya itu di belakangnya ya. Mbak Esti itu tidurnya membelakangi bapak. Ini ngelihatnya tuh ke arah ibu gitu. Ibu masih ada, yaudah itu yang bikin tenang. Akhirnya malam itu pun tidur
trauma itu pun kembali muncul. Keesokan paginya ngomong sama ibu, "Bu, kok wayangnya suka jalan sendiri begitu ya Bu ya?" "Ya, ndak tahu," kata si ibu. "Pak, ini Pak gimana tadi malam Pak?" Akhirnya dilanjutkan ngobrol lagi sebelum Mbak Hesti berangkat sekolah. "Pak, itu wayangnya gimana Pak? Mending balikin lagi Pak, mending dibalikin lagi." Iya Bu, nanti tak balikin Bu," kata si bapak. "Ya wes, udah ya, nanti mau dibalikin sama bapak." Udah, Mbak Hesti pun berangkat sekolah sana, dan setelah itu udah nggak ingat apa-apa lagi. Maksudnya, oh bonekanya mau dibalikin sama bapak ke yang punya. Ya akhirnya udah kan, tenang, dikiranya bonekanya itu udah dikembaliin atau belum. Dia pun sempat nanya ke bapak, "Pak, bonekanya udah dibalikin belum Pak ke si itu, ke yang punya?" Udah, bapaknya itu jawabnya begitu. "Oh udah, ya wis lah," kata si Mbak Hesti. Udah lupa lagi, udah tenang lagi, dan kali ini dalam kurun waktu yang lumayan cukup lama. Bertahun-tahun sampai Mbak Hesti itu bekerja ini di tahun 2010 ya. Ini sebelumnya mungkin kisaran tahun 90-an kali ya. Dari SD sampai Mbak Hesti itu bekerja. Nah, saat Mbak Hesti udah bekerja tersebut, bapaknya itu jatuh sakit, dan ya sedihnya itu bapaknya Mbak Hesti meninggal. Dan waktu itu Mbak Hesti memang udah bekerja, usahanya lumayan cukup jalan, udah ada tabungan dari ibu juga dan sebagainya begitu ya. Nah, ini rumah yang ditempatin oleh Mbak Hesti itu sebenarnya bukan rumah orang tuanya, tapi masih kayak bagi waris gitu ya. Jadi masih ada hak orang lain. Nah, pas bapaknya udah meninggal kayak gitu, mulailah nggak tahu ya, diungkit-ungkit, dibuka lagi masalah tersebut, dan ya terpaksa akhirnya Mbak Hesti dan keluarga lebih memilih untuk meninggalkan rumah tersebut. Mbak Hesti dengan sisa tabungan dan sebagainya gitu ya, termasuk punya ibu, mereka pun akhirnya membeli sebuah rumah yang memang lokasinya nggak terlalu jauh dari rumah tersebut. Masih satu kampung lah di situ. Masih satu kampung, rumahnya kondisinya pun lebih bagus dari rumah yang ditempati ini. Nah, waktu itu momen pindahan kan. Seminggu sebelum pindah, Mbak Hesti itu udah mulai ngambilin barang apa aja yang perlu dibawa, barang apa aja yang harus ditinggalkan gitu. Itu mulai dipilah dan dipilih supaya di rumah baru itu juga tidak terlalu penuh sesak. Kali ini Mbak Hesti itu udah punya seorang adik laki-laki. Dia juga udah gede, bantuin Mbak Hesti dan segala macam. Sampai itu kurang 1 minggu mulai ngerapiin. Nah, saat lagi bongkar-bongkar, Mbak Hesti itu kaget. Tino itu adiknya Mbak Hesti, itu keluar dari belakang, dan dia, "Mbak, ini punya siapa ya Mbak ya?" Dia nunjukin wayang golek yang dulu itu, yang waktu kecil pernah nakut-nakutin Mbak Hesti. "Mbak, ini punya siapa ya Mbak ya?" "Tino, buang no, buang." Itu Mbak Hesti bener-bener teriak-teriak. Traumanya itu kerasa banget waktu itu. Begitu melihat wayang golek tersebut, sekujur badan Mbak Hesti langsung merinding, kayak tiba-tiba kok semuanya jadi dingin gitu. Itu benar-benar merinding banget. Buang no. Itu udah marah banget gitu ya. Si Mas Tinonya kan bingung. "Lah Mbak, buang kemana Mbak?" "Buang terserah, pokoknya buang terserah. Jangan ditaruh sini. Akhirnya ditaruh Mas Tino itu ke belakang rumah sana. Ditaruhlah sembarangan gitu ya. Semuanya ditaruh brak di situ. Mas Tino pun masuk cuci tangan karena memang udah kotor, berdebu. Mas Tino pun cuci tangan masuk, nanya dia sama Mbak Hesti, "Mbak, emang kenapa sih Mbak? Ada apa sih Mbak? Kamu nggak tahu ya gitu ya?" "Oh ya nggak tahu, aku kan nggak tahu ceritanya." Mbak Hesti pun mikir, "Oh iya, kamu belum lahir no waktu itu. Emang kenapa Mbak? Ada apa Mbak?" "Mbak itu pernah dibikin takut." "Dan kenapa kamu dapat itu di mana?" Ditanyakan sama si Mbak Hesti. "Kamu dapat itu di mana no?" "Ada di belakang rumah itu, jadi di belakang rumah di area dapur situ, dapur yang kotor ya.
Di situ ada kayak bambu ditaruh di atas, nah di atasnya itu barang-barang. Kayak barang-barang yang udah nggak kepake gitu ya. Gudang menggantung lah gitu, gudangnya tuh di atas gitu. Nah, Mas Tino nemu di situ. Akhirnya apa, Mbak Esti pun ngomong sama ibunya, Bu, berarti Bapak dulu itu bohong ya Bu ya. Bapak bohong apa Hes? Itu Tino Bu, Tino tadi nemuin wayang golek yang dulu itu loh Bu, yang aku takut itu loh Bu. Hah? Memang masih ada? Hes, emang masih ada di sini? Masih ada Bu ya no ya? Iya Bu, masih ada, katanya begitu. Udah Bu, aku takut, aku udah nggak nyaman di sini Bu, beneran. Yuk kita pindah aja yuk Bu, kita pindah aja. Nah akhirnya apa? Ya pindah gimana, kita kan masih 1 minggu lagi. Iya Bu, cuman aku udah takut Bu, kok masih ada boneka itu. No, kasih ke siapa kayak no? Kasih ke orang atau gimana? Iya Mbak, sekarang, kata si Mbak Estinya. Karena saking takutnya Mbak Esti pun jadi galak gitu. Sekarang. Iya, kata si Mas Tino. Ya nurut, adiknya itu ke belakang sana. Begitu ke belakang, itu balik lagi ke depan. Mbak, bonekanya ndak ada Mbak gitu. Wayang goleknya ndak ada Mbak. Lah, nggak ada gimana? Kamu naruhnya emang di mana? Aku taruh di belakang sana. Ya tak bruk begituin aja. Nggak ada Mbak. Itu Mbak Esti udah langsung ketakutan. Bu, aduh, gimana ya Bu ya? Aku tuh takut Bu, aku takut beneran. Seketika itu entah apa yang terjadi sama Mbak Hesti. Tino yang tadinya itu bentuknya Tino gitu ya. Bentuknya Tino, adiknya Mbak Esti seorang laki-laki, anak muda begitu ya, remaja, badannya itu kurus. Tiba-tiba Tino itu berubah jadi wayang golek. Cuman ukurannya sebesar Tino segitu. Dan wayang golek tersebut itu adalah wayang golek yang ditakutin sama Mbak Hesti. Nggak cuman Tino doang. Mbak Hesti itu udah shock gitu ya ngeliat, loh kok Tino bawahnya pakai sarung? Pas ngelihat ke atas begini, si Tino itu jadi itu boneka kayu, boneka wayang golek tersebut. Dan nengok ke arah ibunya pun sama, plek, dua-duanya itu kembar, jadi itu semua deh, jadi wayang golek semua. Langsung Mbak Esti langsung lari dia dari rumah itu. Dan itu adalah salah satu momen yang menurut Mbak Esti sampai sekarang itu malu gitu ya. Karena apa? Dia itu keluar itu teriak-teriak. Mbak Esti tuh udah ngerasa kayak aku tuh udah kayak orang gila, udah di puncak yang namanya ketakutan. Cuman sialnya aku itu nggak pingsan, kata Mbak Esti. Aku keluar itu nyari manggil orang, dan waktu itu memang udah lumayan cukup malam ya, malam tapi belum malam banget, baru sekitar jam 7 malam lah. Ya jam 7 malam tahun-tahun 2010 yaitu lagi rame-ramenya di depan rumah, atau mungkin orang lagi sibuk pada nonton TV atau teriak-teriak ngejerit-jerit ke sana, lari nggak tahu arahnya kemana gitu, sampai akhirnya ditolongin sama warga. Esti, kamu kenapa Esti, mau kemana? Aku takut. Kamu takut apa? Tino sama ibuku itu jadi wayang golek, kata si Mbak Esti. Ya ngomongnya seperti itu, seperti apa yang dia lihat. Warga pun akhirnya ke sana kan nengokin ke rumahnya. Ya Tino sama ibunya enggak, dia tuh masih jadi orang seperti yang ininya. Jadi itu mungkin kayak Mbak Esti itu punya trauma yang benar-benar terlalu dalam gitu ya, ketakutan yang udah menusuk banget gitu ya, sampai ngelihat Tino sama ibunya itu pun seolah-olah seperti itu. Pulang ke sana makin takut, dan akhirnya ngomong sama ibunya sama Tino, Bu, aku minta maaf Bu, aku malam ini nggak tidur di sini, aku takut Bu, ya sudah. Terus gimana? Bu, kita ke rumah baru aja yuk Bu, kita ke rumah baru. Tapi kan rumah itu belum siap Hesti. Nggak apa-apa Bu, aku mau pindah ke sana daripada aku di sini. Nah, ini masih ada beberapa warga, cuman warga itu di depan. Mbak Esti itu lagi ngomong bertiga sama ibu sama adiknya Tino tersebut. Wayang golek tersebut itu lari lewat di depannya Mbak Hesti, di belakang ibunya. Begitu. Teriak lagi, ngejerit lagi, dan kali ini tuh benar-benar keluar.
Tino sama ibunya itu nggak bisa ngejar begitu ya. Dibantu sama warga, Mbak Hesti pun untuk kedua kalinya malam itu histeris dan ditenangin sampai melibatkan orang yang dianggap orang pinter begitu ya. Melibatkan itu ke sana, datang kan ya dijampi-jampi segala macam, dan kata Mbak Hesti memang itu ngaruh sedikit gitu ya. Sugestinya itu keangkat, udah ndak apa-apa, udah dibersihin kata si orang tersebut. Dan Mbak Hesti malam itu memilih untuk tidur di rumah salah satu temannya yang keluarganya itu banyak, yang gak jauh-jauh dari rumah tersebut. Aku tidur di sini, aku tidur di sini. Bu, ndak apa-apa ya Bu, aku tidur di sini. Iya Hesti, ndak apa-apa. Dan udah malam itu akhirnya sama warga pun rame-rame nyariin yang namanya wayang golek tersebut. Dicariin, ketemunya itu di mana? Ketemunya itu di atas lemari. Di atas lemari di mana dulu ibunya Mbak Hesti itu nyimpan di sana. Lah ternyata di sini ketemu gitu di situ. Nah yang nemuin itu siapa? Ibunya sendiri di situ. Loh ternyata di sini ini wayangnya ini. Akhirnya dikasih ke orang yang mengerti begitu ya, sini dipegang, begitu dipegang, Bu, wayang golek ini yang punya itu juga sudah meninggal kata. Hah, sudah meninggal, emang punyanya siapa? Ini punyanya Pak Lurah katanya begitu. Hah, ini punyanya Pak Lurah? Iya, ini punyanya Pak Kepala Desa. Dan enaknya gimana ya Bu? Ya udah Pak, kembaliin aja. Akhirnya malam itu juga, ini mantan lurah yang sudah meninggal itu didatengin rumahnya sama warga untuk menyerahkan wayang golek ini ke keluarganya. Nah dari situ dapat cerita, ternyata wayang golek tersebut itu hilang dulu dan bukan diambil sama bapaknya Mbak Hesti, tapi diambil sama orang lain. Dan orang lain tersebut itu ngasih ke bapaknya Mbak Hesti. Cerita ini didapat dari satu warga, ini teman bapaknya dulu. Jadi itu anakku itu ketakutan sama wayang golek tersebut. Dan aku ya bingung gitu ya. Aku dikasih sama si Heri katanya. Heri itu yang ngambil itu. Ternyata itu punyanya Pak Lurah. Nah itu ketahuannya tuh pas itu. Oh ternyata ini punyanya Pak Lurah. Dikira temannya itu, teman bapaknya tersebut itu memang punyanya Heri, tapi ternyata itu bukan. Heri itu hasil mencuri dari koleksinya Pak Lurah. Di situ akhirnya sudah boneka tersebut pun diserahkan ke keluarganya Pak Lurah di sana. Ya, itu diterima baik sama keluarga mereka, dan keluarga mereka juga sempat cerita, oh iya bener dulu bapak itu sempat cerita terus diulang-ulang katanya, Bu, wayangnya bapak itu ada yang hilang satu Bu, ndak tahu kemana Bu, apa udah ndak betah di rumah ya, dia itu pergi, apa makanannya bapak itu kurang enak atau gimana. Itu bapak dulu sempat cerita seperti itu, dan ternyata oh begini ceritanya ya. Dari situ akhirnya diketahui wayangnya hilang, diambil Heri, dikasih ke bapaknya Mbak Hesti, dan Mbak Hestinya yang jadi korban trauma seperti itu karena mungkin ada sesuatu di balik wayang golek tersebut. Mbak Hesti sendiri ndak tahu gitu itu apaan, tapi dia itu mengalami hal tersebut, jelas-jelas melihat wayang golek itu tuh bisa kayak gitu, kayak bergerak-gerak semacam hidup seperti itu. Itu aja cerita dari Mbak Hesti. Terima kasih banyak Mbak Hesti di Cirebon sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah ngelarisin dagangan gitu, ngelarisin dagangan kami bawang gorengnya Wiji ini juga terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana tapi sangat berharga buat kami. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.